Siapa yang hadir? Emil ada? Hadir, Bu. Andafa hadir? Andafa hadir? Belum. Asrul hadir? Jilan hadir? Raffi? Belum ya. Oke. Berarti yang hadir tadi 21 dengan saya. Oke, ini 22 satunya siapa ya? Oh, Jilan hadir. Oh, alah ya Allah. Oke. Jilan. Oke. Saya ulangi lagi yang nggak hadir ya. Yang belum hadir Raffi, Andafa, dan Asrul. Benar ya? 3 orang? Halo semuanya? Benar ya? 22 dengan Bu Asri. Coba saya lihat. Oke. Baik. Kita mulai ya untuk materi. Sebelumnya kita foto dulu untuk absen. Minta tolong semuanya open cam dulu. Ilham bisa tolong dibantu Bu Asri, Ilham, untuk di capture ya Ilham. Bisa Ibu. Tolong nyalakan dulu kameranya Nanda, Fatih, Azhara, Nabila, Idel, Maheswara, Aditya. On cam, friend. Aditya, Nanda, Fatih. Oke. Ilham silakan Ilham. 1, 2, 3. Ya, nggak apa-apa. Di kampus ya, Nurul ya. Ya, nggak apa-apa. Akan. Ya, 1, 2, Ya. 3. Sudah Ibu. Oke, terima kasih semuanya. Oke, kita mulai ya materi kita terkait dengan traffic seluler ya. Tunggu, saya. Minggu lalu belum Bu Asri mulai sama sekali ya? Atau sudah ya untuk traffic seluler? Belum ya? Oke, baik. Sudah muncul materi saya, Dek? Halo semuanya? Halo? Sudah muncul materi Bu Asri? Oke, terima kasih. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan berbicara tentang pemodelan traffic untuk jaringan wireless. Mungkin minggu lalu sudah saya beri sedikit pendahuluan ya, bahwa untuk berbicara seluler itu sebetulnya banyak sekali teknologinya ya. Ada Wi-Fi gitu ya, ada Bluetooth, kemudian ada seluler. Alhamdulillah, maaf. Jadi ada Wi-Fi gitu ya, ada Bluetooth, dan ada seluler sendiri. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah seluler ya. Mungkin minggu lalu sudah saya sampaikan apa yang dimaksud dengan seluler ya. Jadi kita berbicara teknologi seluler itu karena jaringan yang kita bahas itu bentuknya adalah dalam bentuk sel-sel seperti ini. Ya, bentuknya sel-sel semacam ini gitu ya. Di mana dari masing-masing sel nanti di situ ada sebuah site atau sebuah BTS. Minggu lalu sudah saya jelaskan detail ya, apa itu BTS, macamnya apa aja. Ada berapa macam kemarin, Dek, semuanya? BTS? Kita review aja. Ada berapa macam? Ilham, ada berapa macam, Ilham? Halo? Ada berapa macam, Dek?
3, Bu. Iya, ada 3, yaitu Ilham masih ada nggak nih? Apa habis absen hilang nih? Nanti saya absen lagi nih ya. Ada. Ada apa aja bentuknya? 3 itu apa aja kemarin masih ingat? Ada BTS. Ada apa aja? Ada BTS, Bu. BTS Makro. Hotel, BTS Makro, sama BTS Pico. Iya, Pico Cell ya atau Pico RRU. Oke, betul. Jadi saya ulangi, kenapa bentuknya heksagonal kemarin yang dipilih sebagai bentuk sebuah sel di dalam jaringan seluler? Karena apa ini sudah ya? Ini bentuk apa namanya ini? Heksagon atau ini heksagonal ya? Kenapa bentuk ini dipilih? Kenapa kemarin, Dek? Alasannya kenapa? Halo semuanya? Oh, oke, baik. Jadi bentuknya itu adalah bentuk heksagon ya, seperti ini. Ini heksagonal ya. Karena bentuknya ini yang paling mendekati bentuk lingkaran ya. Yang paling mendekati bentuk lingkaran. Di mana dengan bentuk lingkaran itu harapannya adalah coverage-nya itu bisa mengarah ke seluruhnya ya. Jadi secara cakupan ini lebih akan terarah ke dalam sebuah coverage area yang udah mencakup semuanya gitu ya. Nah, sebuah site itu kita bisa jadikan dia menjadi 2G, menjadi 3G, menjadi 4G atau bahkan menjadi 5G. Karena tergantung dari yang mengubah teknologinya itu sebetulnya ada di bagian RAN-nya dan ada di bagian core-nya. Oke ya. Nah, padahal kemarin sudah saya jelaskan juga bahwa sebetulnya sebuah BTS itu terdiri atas perangkat apa, Dek, di dalam sebuah BTS? Apa perangkat utama dalam sebuah BTS sebetulnya? BBU dan RRU. Oke. Apa fungsi BBU, Dek, kemarin? Masih ingat? Halo, fungsi BBU dipakai untuk proses apa kemarin? Modulasi, Bu. Ya, betul. Dipakai untuk modulasi. Sedangkan untuk RRI dipakai untuk apa kemarin, Dek? Minggu lalu sudah saya jelaskan. Proses apa? Multiplexing. Yes, betul. Multiplexing. Ya. Makanya kenapa sebuah BTS itu bisa menjadi 2G, 3G, 4G, atau 5G? Karena modulasi dan multiplexingnya berbeda-beda ya. Bu Asri sudah jelaskan secara detail minggu lalu gitu ya. Dan arsitekturnya gitu ya sudah saya jelaskan minggu lalu. Oke ya. Nah, sekarang gitu, bagaimana proses traffic di dalam jaringan seluler ini yang akan kita bahas di sini nanti dari banyak teknologi ini RAT ya. Kita menyebutnya 2G, 3G, 4G dan bahkan nanti 5G itu sebagai RAT ya. RAT itu singkatan dari radio akses teknologi gitu ya. Jadi ada banyak radio akses teknologi di dalam jaringan seluler. Tetapi yang akan kita pelajari di sini adalah lebih ke teknologi 2G. Kenapa? Karena nanti kita akan berbicara khusus untuk traffic voice ya. Jadi kita berbicaranya hanya untuk traffic voice. Sehingga karena kita hanya berbicara voice, maka secara teknologi switching 2G itu menggunakan teknologi switch apa, Dek? Karena di sini trafficnya hanya voice, bentuknya apa? Berarti di sini 2G. Teknik switchnya adalah apa? Halo? CS, Bu. Ya, betul. CS ya. Jadi kita berbicara bahwa yang kita pelajari ini hanya untuk 2G saja. Karena kita bicara CS, nanti performance-nya juga kita mengukurnya adalah dalam performansinya apa? Dengan dalam apa, Dek? Kalau CS? Ya, betul, COS ya. Jadi dalam bentuk Erlang ya nanti ya, di mana parameternya persis sama seperti parameter yang kita pelajari pada saat kita berbicara untuk yang fix kemarin. Oke. Cuman ada satu hal yang penting di dalam jaringan seluler yaitu bahwa kenapa dikatakan seluler? Karena usernya itu kan mobile ya. Jadi kalau kita gambarkan jaringan 2G mungkin Anda sudah ingat ini misalnya ada sebuah Dek, kalau kita berbicara bagian RAN-nya untuk 2G itu terdiri atas apa aja? Karena kita ngomong CS ya berarti 2G ya. Bagiannya terdiri atas apa aja di bagian RAN-nya ada apa dan apa, Dek? Untuk 2G ada apa, Dek?
Halo semuanya. Di bagian run-nya ada apa aja? Apa Kevin? Ada apa di 2G run-nya Kevin? Kevin ada nggak nih? Ada MS, Bu. MS, oke, mobile station-nya. Terus ada apa? MS? BTS. Ya, oke. Ada BTS, baik. Nah, BTS akan dikontrol oleh apa? Yang mengontrol BTS adalah BSC ya. Jadi ini adalah bagian run-nya. Kita menyebut run-nya dengan apa kemarin di 2G? Kita menyebut run-nya dengan apa? Nama apa di 2G? Halo? Apa deh? Ya, BSS. Terima kasih. BSS ya, Base Station System. Dari BSC akan masuk kemana ini di bagian core-nya? Akan masuk kemana ini di bagian core-nya? Ada perangkat apa di sini, Dek, semuanya? MSC, Bu. MSC, oke. Selain perangkat MSC, ada perangkat apa di sini yang dekat dengan MSC? Ada perangkat apa, Dek? Ya, VLR, oke, good. Ya, kemudian ada AUSI, oke. Ada EIR ya. Dan ada HLR. Oke, ini untuk bagian core-nya ya. Nah, sehingga kalau Anda lihat di sini, MS itu ada banyak BTS ya. Ada banyak BTS, jadi satu BS itu bisa mengontrol banyak BTS. Dan MS-nya itu kan tidak fix seperti pada pada jaringan fix ya, tapi dia tuh mobile, jadi dia tuh akan bergerak. Nah, oleh karena itu yang berpengaruh tidak terhadap teknologi atau pada saat Anda mendesain jaringan seluler adalah karena usernya ini mobile, bergerak, ya, berpindah dari satu sel ke sel yang lain. Jadi ada proses mobile. Nah, jadi sehingga pada saat dia mobile, kita mengenal ada istilah namanya adalah handover. Jadi apa itu handover gitu ya? Jadi handover, nah ini ya, ini Anda lihat di sini ya. Nah, ini usernya itu bergerak, ya misalnya contoh, saya sekarang lagi tidak berada di HLR saya ya, Dik, ya, saya lagi keluar kota ya, keluar dari wilayah Jakarta ya, jadi berpindah dari HLR saya, jadi saya sekarang datanya ada di VLR di Malang, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misal saya sudah nanti berada di Jakarta lagi gitu ya, ini misalnya ada di rumah saya di daerah Jakarta Selatan, kemudian saya mau pergi ke kampus. Nah, saya akan berpindah ya, atau Anda akan berpindah dari satu sel yang mengcover Anda, kemudian bergerak ke sel yang lain. Handover adalah proses bergeraknya atau berpindahnya UI dari satu sel ke sel lain dalam kondisi in use. Saya ulangi ya. Handover ini ya, yang dimaksud dengan handover itu adalah proses berpindah atau bergeraknya MS ya, kalau dalam hal ini kalau kita bicara jaringan 2G, nama usernya kan disebutnya MS ya, mobile station ya. Dari satu site gitu ya, dari satu site ke site yang lain atau ke ke sel yang lain gitu ya, dalam kondisi in use. Nah, dalam kondisi in use. Nah, apa in use itu? In use itu dalam kondisi digunakan. Jadi kondisi itu sebetulnya ada 3 ya. Sebentar, saya tambahkan lagi ya. Sebentar. Tunggu, saya kasih tempat kosong lagi. Jadi kondisi sel itu ada 3 ya. Tunggu ya. Oke. Jadi kondisi sel itu ada 3 ya. Kondisi sel itu ada 3 macam kondisi ya. Kondisi sel itu ada 3. Yang pertama adalah kondisi in use gitu ya. In use itu artinya dia sedang digunakan. Baik itu apakah dia menerima atau melakukan panggilan. Jadi in use itu menerima atau melakukan panggilan. Itu ya. Jadi itu. Yang kedua adalah dalam kondisi idle.
Idle tuh kayak sekarang Anda handphone Anda diem ya, tidak sedang melakukan apapun, tapi tetap dalam kondisi idle itu tetap dia mendapatkan sinyal ya, Dek ya. Halo, semuanya benar ya? Jadi dalam kondisi idle itu misalnya kondisi yang kita bisa menyebutnya sebagai kondisi standby, tidak melakukan apapun, tapi di dalam kondisi ini itu perangkat kita itu masih mendapatkan sinyal, jadi tetap ada sinyal. Ya, tetap ada sinyal tuh kondisi idle. Dan yang ketiga adalah kondisi inhibit. Nah, kondisi inhibit itu apa? Jadi misalnya kalau kita berbicara 2G, teknik multiplexing yang kita pakai kemarin apa, Dek? Multiplexing di 2G, Dek? Kita menggunakan apa multiplexingnya di 2G, Dek? Halo semuanya? Apa, Nurul? Multiplexing di 2G pakai apa, Nurul? Menggunakan apa kemarin? Iya, apa? Ya, TDMA. Jadi kalau apa itu TDMA? Jadi kalau ibaratkan ini sebuah kanal ya yang saya gambar ini, maka kita akan membagi kanal-kanal tersebut berdasarkan atas apa, Nurul? Kalau TDMA berdasarkan atas apa, Nurul? Apa? Oh gitu. Putus-putus? Ya. Yang lain suara saya bisa ditangkap jelas nggak nih? Halo yang lain? Yang lain, Fidel, Azara, suara Bu Asri kedengeran nggak nih? Halo semuanya? Iya, Bu. Jelas nggak suara saya? Atau putus-putus? Jelas, Bu. Oh, jelas ya, oke. Saya ulangi ya. Jadi kalau TDMA itu singkatannya apa, kepanjangannya, Nurul? Halo? Apa kepanjangannya? Dek, yang lain? Time, division, multiple access ya. Jadi kita membagi kanal berdasarkan atas waktu ya. Jadi ini ada T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, dan seterusnya ya. Jadi di sini kita, misal kita punya ada 3 user yang akan menggunakan di sini ya. Ini pelanggan 1, user 1, user 2, user 3 gitu. Misalnya user 1 sudah menduduki kanal 3 gitu ya, maka ini berarti T3 untuk user 1. Nah, berarti kemudian jika pada saat yang bersamaan user 2 dan user 3 akan menempati kanal berikutnya ya, misalnya di sini T4, kita akan menempati kanal T4, kemudian pada saat itu misalnya si user 2 dengan user 3-nya itu akan mendudukinya secara bersamaan, yang terjadi apa, Dek? Kalau 2 user itu akan berkeinginan menduduki kanal secara bersamaan, yang terjadi apa ini? Halo semuanya, yang terjadi apa nih? Kalau bareng-bareng? Yang terjadi apa kira-kira? Apa Ilham yang terjadi, Ilham? Bukan terblok ya, tabrakan ya. Nah, kalau di waktu yang bersamaan ada 2 user yang ingin melakukan panggilan secara bersamaan, kan akan terjadi tabrakan ya, collision namanya ya. Akan terjadi tabrakan. Nah, kalau terjadi collision seperti ini, maka gitu ya, slot yang sebelahnya ini, yang ini ya, nah ini kita menyebutnya slot yang T5 ini akan menjadi kondisinya menjadi inhibit. Maksudnya apa? Jadi sebetulnya slotnya itu kosong, ini sebetulnya kanalnya kosong, tetapi gitu ya, karena sebelahnya itu habis terjadi tabrakan, collision, maka tidak bisa digunakan. Nah, ini tidak bisa digunakan. Makanya ini kondisi inhibit itu sangat apa ya, mempengaruhi sekali kondisi ini ya, apa namanya, kanal ya. Jadi kanalnya jadi nggak efektif gitu ya. Itu namanya inhibit. Nah, handover tadi gitu ya, handover yang kita bicarakan tadi adalah proses berpindahnya gitu ya, satu mobile station dari satu sel ke sel yang lain itu dalam kondisi digunakan ya, entah dia melakukan panggilan atau menerima panggilan dalam kondisi in use ya. Jadi itu disebut dengan handover. Jelas sampai sini, Dek? Halo? Jelas ya semuanya ya? Bisa diterima penjelasan Bu Asri ini? Halo semuanya? Bisa, Bu. Oke ya, lanjut ya. Nah, handover ini ada 2 macam nanti, Dek. Ya, jadi handover itu ada 2 macam ya.
Yang pertama kita menyebutnya sebagai hard handover gitu ya, hard handover. Dan yang kedua adalah soft handover. Gitu ya. Jadi kalau hard handover itu pada saat kita berpindah itu kalau kita sudah mendapatkan sinyal dari sel yang baru ya sudah otomatis dia akan langsung tercover oleh sel yang baru. Jadi misalnya ini sel 1 atau sel 1 dan ini sel 2. Kalau sudah kita di cover oleh yang 2, otomatis yang 1 itu tidak akan memberikan sinyal lagi gitu. Itu kalau hard handover. Tapi kalau soft handover, sebelum kita pasti bahwa kita mendapatkan sinyal baru dari sel kedua, maka kita masih akan di cover oleh sinyal yang pertama. Itu dikatakan dengan soft handover gitu ya. Ini pengetahuan aja lah ya, jadi tidak terlalu ini ya. Jadi nanti akan ada bahasan khusus untuk terkait handover ini. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana proses terjadinya panggilan di dalam sel seluler itu seperti apa? Jadi ada 2 kondisi yang terjadi ya di dalam kita melakukan panggilan. Jadi ada yang namanya kondisi kita menerima panggilan dan kita mengakhiri panggilan. Halo semuanya, jelas nggak nih? Jadi misalnya saya melakukan, anggap saya masih di Jakarta ya, jadi misalnya saya melakukan panggilan di sel saya gitu ya. Nah berarti itu dan berakhir di sel saya, maka itu adalah kondisi yang pertama. Jadi kita melakukan panggilan, jadi misalnya sekarang contohnya misalnya tadi saya lihat Nurul kan sudah tidak lagi di kampus ya Nurul ya, halo? Benar ya Nurul ya lagi di kampus? Nah, berarti kalau Nurul sedang di kampus, artinya Nurul sudah tidak berada di areanya ya, tidak berada di selnya. Ya, jadi kalau sekarang Nurul melakukan panggilan, berarti dia berada di sel tetangga, karena dia tidak berada di selnya gitu ya. Jadi setiap site, ya setiap sel atau setiap site itu ya, itu punya nomor LUC namanya. Ada nomor LUC ya. LUC itu artinya adalah location, area, code. Jadi ada nomor areanya. Jadi misalnya rumah Bu Asri ada di Mampang gitu ya. Nah, berarti saya setiap hari mendapatkan sinyal dari site yang ada di LUC di daerah Mampang. Misalnya rumah Nurul ada di Jakarta Timur ya Nurul ya. Nah, berarti Nurul itu LUC-nya sebetulnya selnya dia ada di daerah Jakarta Timur gitu. Pada saat dia bergerak ya, sekarang ada di kampus, berarti dia sudah tidak berada lagi di dalam selnya. Dia sudah berpindah, moving. Halo, ngerti nggak ini, Dek? Bisa dipahami ya? Jadi sebetulnya sel kita itu adalah sel yang sehari-hari tempat kita sering berada ya. Jadi kalau saya ya di rumah saya di Mampang gitu ya. Kalau Nurul mungkin di Jakarta Timur gitu ya. Jadi kemungkinan perpindahannya itu ada 4. Yang pertama adalah Nurul melakukan panggilan di Jakarta Timur di rumahnya dan berakhir di sana. Itu kemungkinan pertama. Bisa dipahami, Dek? Halo, kemudian yang kedua adalah Nurul melakukan panggilan di Jakarta Timur, tetapi pada saat dia melakukan panggilan itu dia sambil berangkat ke kampus gitu ya. Mungkin bergerak dari Nurul tinggalnya di mana, Dek? Di daerah apa, Dek? Di Jakarta Timur, Dek? Di mana? Kalau Bu Asri boleh tahu, Nurul? Halo, Nurul? Di mana, Dek? Halo? Suara saya nggak jelas, Nurul? Oh, yang lain juga putus-putus nggak suara saya? Halo, yang lain? Enggak ya? Oke, baik. Jadi misalnya saya contohkan saya aja ya. Saya tinggal di Mampang ya, kemudian saya berangkat ke kampus. Jadi yang pertama itu adalah saya melakukan panggilan di rumah saya sendiri di Mampang dan mengakhiri di sana. Itu dikatakan skenario 1 itu seperti itu. Skenario 2 adalah kita melakukan panggilan di sel kita, tetapi berakhir di sel tetangga nih. Jadi seperti ini ya gambarnya. Nah, jadi saya melakukan panggilan di sini gitu ya. Nah, berakhir di sel tetangga gitu ya. Itu skenario kedua.
Gitu ya. Skenario ketiga saya melakukan panggilan di di sel tetangga, misalnya saya melakukan panggilannya di pasar Minggu gitu ya, sudah nggak di Mampang lagi, tapi berakhirnya di pasar Minggu juga. Itu skenario yang ketiga. Skenario keempat, saya melakukan panggilan di pasar Minggu, berakhirnya di UI. Nah, jadi berakhirnya di sel tetangga yang lain lagi. Itu adalah skenario yang keempat. Jelas ini, Dek, 4 skenario ini? Zara bisa dijelaskan lagi? Ada 4 skenario. Yang pertama tadi apa, Zara? Halo? Apa, Dek? Yang pertama bagaimana semuanya? Melakukan panggilan di... Bisa ditangkap nggak suara saya nih? Halo? Halo semuanya? Bisa diterima suara Bu Azri? Gimana Zara? Bisa mendengar suara Bu Azri nggak nih? Halo Zara? Ada Zara, Dek? Halo? Ilham kedengeran nggak suara Bu Azri, Ilham? Oh, oke. Bisa minta tolong semuanya open cam nggak? Bu Asri, minta tolong semuanya open cam coba. Wangsa, Ahmad Rifai, Desi, Novi, tolong open cam, Dek. Halo? Oke. Wangsa, mana ada Wangsa? Oke, Desi? Novi? Oke. Ilham bisa kedengeran suara Bu Asri, Ilham? Bisa Ibu, cuma agak putus-putus. Mungkin jaringan saya, Bu. Yang lain juga putus-putus semua? Novi? Suara Bu Asri putus-putus? Iya Ibu, tadi pas Ibu bicara agak putus-putus. Oke, sebentar. Saya ganti ini aja. Aneh ya, karena saya pakainya WiFi bukan pakai ini, harusnya lebih stabil ya dibandingkan sinyal biasa ya. Tunggu. Azhara bisa di open cam? Rizky, suara Mbak Sri putus-putus juga nggak, Rizky? Kok kameranya nggak mau nyala? Rizky, suara Mbak Sri kedengeran nggak, Rizky? Oke, kamu kenapa nggak bisa jawab? Speakernya rusak? Oke, baik. Oke, saya takut nggak selesai ya ini ya. Tolong kalau Bu Asin nanya dijawab ya, jangan diem aja ya. Supaya kita bisa cepat selesai ya. Ilham minta tolong ya, kalau saya tanya, tolong dijawab. Nggak usah, Anda nggak perlu jawab, jawabannya nggak apa-apa. Yang penting disebut aja, biar saya tahu nih ya, saya masuk nggak gitu. Apa namanya, suara saya masuk atau nggak gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, ada 4 tadi apa aja, Dek? 4 kondisi tadi apa aja? Ini karena akan dipakai untuk desain nanti ya. Kalau Anda nggak paham, ya skenario-nya kan ada 4 ya. Karena ini hari ini terakhir ya, ini harus selesai ya. Karena Anda harus mengerjakan tugas besar. Tugas besarnya sudah saya set di e-learning ya. Tugas besarnya sudah saya di e-learning, nanti dikumpulkannya itu hari Sabtu minggu depan tanggal 14. Batasnya jam 12 siang untuk soft copy-nya ya. Dalam bentuk semuanya ya, untuk yang traffic seluler dan yang fix. Sudah saya set ya. Kemudian bentuknya seperti apa sudah saya tampilkan. Tolong open cam dulu kalau bisa open cam. Novi, tolong. Yang bisa open cam dulu. Oke. Ya.
Jadi tugasnya sudah saya share, dikumpulkan di hari Sabtu secara online jam 12 siang. Kemudian hardnya nanti dikumpulkan pada saat UAS. Ya, makanya hari ini akan saya selesaikan untuk yang seluler. Nah, minggu depan, kalau masih ada yang belum bisa mengerjakan, ada waktu untuk bertanya ke saya. Minggu depan adalah materi terakhir tentang pemodelan traffic ya. Jadi masih ada materi satu lagi yang belum selesai. Jadi kalau saya tanya, tolong dijawab ya. Bisa nggak kita kerjasama ya? Saya nggak nuntut apa-apa, cuman kalau saya tanya tolong dijawab sehingga saya tahu Anda tetap ada atau tidak gitu ya. Masih bisa mendengar suara saya atau tidak. Boleh nih? Setuju nggak? Kalau enggak, saya mending nggak usah ngajar. Kan Anda materinya udah ada, sudah saya share semua. Anda pelajari aja sendiri. Gimana? Setuju nggak yang lain? Yang lain gimana nih? Yang jawab di grup juga Iya, Bu. cuman Nurul aja, yang lain nggak pernah ngomong nih. Jadi kalau memang enggak, ya udah saya Bu Asri stop sharing aja. Kan sudah selesai kan materinya sudah saya share, tugasnya juga sudah saya share, Anda kerjakan sendiri. Ya, silakan Anda kerjakan sendiri, Anda pelajari sendiri, nanti dikumpulkan di tanggal 14. Setuju kalau seperti itu? Karena di grup juga yang jawab cuma Nurul aja, yang lain nggak ada yang jawab nih. Kalau Bu Asri bertanya. Kalau memang sudah, ya udah oke ya. Jadi saya akhiri aja ya. Anda pelajari sendiri. Oke ya. Ilham? Kalau sudah cukup jelas, bisa belajar sendiri, saya sudah aja nggak usah menjelaskan. Gimana? Dek? Nggak dengar saya, Dek, suaranya, Dek. Dijelasin lagi aja, Bu. Tapi kalau Anda jelaskan, Anda saya tanya, jawab nggak nih? Saya nggak ngerti soalnya, Anda dengar atau enggak gitu. Yang jawab cuma Nurul doang, yang lain diam aja gitu. Nggak ada satupun. Azhara saya tanya diam aja gitu ya. Christian tadi saya tanya, Ilham saya tanya, terus apa lagi ya tadi saya tanya ya? Fidel ya, saya tanya juga nggak ada yang jawab gitu. Saya nggak bertanya, Anda nggak jawab pun nggak apa-apa ya, maksudnya nggak bisa menjawab pertanyaan saya nggak apa-apa, tapi paling nggak saya nanya, Ilham gitu, nggak ada yang suara gitu loh. Dipanggil itu tidak menjawab gitu ya. Oke, jadi gimana nih? Mau lanjut nggak nih? Kalau enggak juga nggak apa-apa ya saya ya. Karena di grup pun juga kalau setiap saya jawab gitu, saya bertanya itu yang menjawab cuma Nurul aja, yang lain diam aja gitu. Oke? Gimana? Lanjut nggak nih? Lanjut, Bu. Oke, kalau lanjut Andava, Wangsa, Christian, tolong kalau saya tanya, tolong dijawab ya. Paling Baik, enggak Bu. Baik, Bu. menyampaikan aja yang tadi saya jelaskan itu apa gitu. Kalaupun belum paham bilang aja, belum jelas Bu, itu kan bisa gitu. Tapi kalau Anda saya tanya sampai berapa 3 kali saya tanya, diem aja, ini denger atau enggak gitu. Saya mending ngerjain yang lain gitu ya. Kalau Anda ini nggak masalah sih sebetulnya kan mahasiswa udah pinter ya sekarang bisa baca sendiri kan. Tuh. Oke, saya tanya nih, ada 4 skenario tadi apa aja skenarionya yang pertama? Apa aja Azhara? Coba jawab Azhara. 4 skenarionya apa aja tadi? Melakukan panggilan. Azhara nggak bisa dibuka ini? Dengar nggak, Dek? Iya, Bu. Ini yang 4 skenario tadi ya, Bu? Apa aja? Tadi yang pertama itu yang call dari daerahnya sendiri dulu. Terus yang kedua itu ke wilayah lain. Terus yang ketiga wilayah lain tapi sambil gerak juga. Terus yang keempat, yang terakhir itu diakhiri di wilayah lain. Bisa dijelaskan ulang Andava? Minta tolong Andava. Begitu Iya, baik, nggak Bu. kira-kira? Oke, coba gimana Andava? Yang pertama itu pelanggan yang kita amati itu yang mengakhiri panggilan yang di sel itu juga berarti di dalam LE itu. Lalu ada panggilan
yang terjadi yang diakhiri oleh panggilan di sel lain. Lalu ada panggilan yang mengakhiri di sel yang kita amati dari yang diakhiri dari sel tetangganya. Lalu ada juga panggilan yang diakhiri di sel yang kita amati gitu, Bu. Anda sebetulnya udah paham belum sih? Kalau Bu Asri boleh tanya ya, tolong sudah paham belum ini? Jawabannya belum ada yang tepat ya. Oh, masih belum, Bu. Nah, kalau belum kenapa tadi nggak bertanya gitu ya? Saya tanya ini gimana sudah tahu, diem aja semuanya. Begitu saya tanya, Anda nggak paham gitu. Jadi gimana nih, Bu Asri? Ini kita masih lama ya, masih panjang nih. Anda tolong kalau saya koordinasi saya tanya itu bekerja sama gitu loh, Dek ya. Jadi sayanya juga nggak merasa apa-apa gitu ya. Jadi kita sama-sama enak gitu ya. Saya kan berusaha menjelaskan. Kalau memang yang belum saya sampaikan belum jelas, tolong Anda juga menyampaikan. Jadi kita bisa paham ya, saling memahami ya. Oke, saya ulangi ya. Saya coba gambarkan supaya jelas. Jadi ada 4 skenario yang kita lakukan kalau kita melakukan panggilan atau analisa di jaringan seluler ya. Jadi kalau kita anggap ini adalah satu buah sel, kita berada di sel sini. Ya, jadi sel itu kan setiap sel tadi ada sebuah site ya yang mengcover sebuah sel tersebut. Misalnya ini sel 1, katakanlah ini saya ya, MS gitu ya, ada di wilayah saya di daerah Mampang gitu ya. Kalau skenario 1 adalah saya melakukan panggilan di area saya sendiri ya, di sel saya sendiri dan berakhir di situ. Itu yang skenario 1 ya. Jadi pelanggan melakukan panggilan di sel yang diamati itu maksudnya sel kita ya, dan mengakhiri panggilan di sel itu juga. Jadi di satu sel ini. Terus yang kedua adalah gitu ya. Yang kedua adalah kan ada sel yang lain ya. Ini ada sel yang lain, ada sel yang lain gitu ya. Sepanjang setiap satu sel itu dia punya LAC namanya, tadi saya sudah jelaskan. Location Area Code. Dan setiap satu sel itu punya cakupan coverage. Ada cakupan coverage tertentu. Jadi dia kalau sudah dalam kondisi dan handover itu terjadinya adalah dalam kondisi in use, dalam kondisi dia mobile, bukan dalam kondisi diam. Misalnya sekarang kayak saya ini, handphone saya pasti kondisinya idle, standby, tidak digunakan. Tapi yang kita bicarakan ini adalah pada saat kondisi in use, pada saat kondisi digunakan. Tadi sudah saya jelaskan ada 3 kondisi gitu ya. Nah, yang kedua adalah, skenario kedua adalah, saya melakukan panggilan, memulainya di sel saya sendiri di sini ya, dan mengakhirinya itu adalah saya berpindah ke sel tetangga, ini yang kedua ya. Jadi saya mengawali di sini dan berakhir di sel tetangga. Ini adalah skenario yang kedua. Ya, jadi panggilan dimulai di sel sendiri dan berakhir di sel tetangga gitu ya, di sel sebelahnya. Itu skenario yang kedua. Skenario yang ketiga adalah saya kasih warna lain lagi. Ya, saya melakukan panggilan tetapi bukan di sel saya, tapi di sel tetangga ini, sel yang 2. Dan berakhirnya juga di sel kedua. Contohnya sekarang tadi saya contohkan Nurul. Nurul sekarang ada di kampus, berarti dia sudah tidak ada di sel yang dia biasanya di rumah kan, dia sudah berpindah di kampus. Kalau dia melakukan panggilan, berarti dia sudah berpindah dari sel awal dan dia mengakhiri di sana. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah memulainya adalah dari sini gitu ya, dari sel tetangga dan berakhirnya di sel tetangga lagi yang lain. Nah, yang berakhirnya di sini. Ya, ini yang keempat ya. Jadi yang keempat itu adalah misal sekarang Nurul ada di kampus gitu ya. Kemudian dia pulang gitu ya karena mungkin kuliahnya kosong, nggak jadi ada kuliah. Dia mengawali panggilan di kampus dan berakhirnya nanti dia bergerak lagi misalnya ke Pondok Cina gitu ya. Misalnya dari PNJ ke Pondok Cina itu selnya udah berbeda nih ya. Nah, jadi dia mengawali dari satu sel dan berpindah ke sel yang lain. Itu skenario yang keempat. Jelas, Dik? Halo? Maaf Bu, tadi sel itu coverage dari apa Bu?
Gimana, Dek? Sel coverage dari? Coverage dari apa, Bu, tadi? Jadi, satu sel itu kan pasti punya site ya, Dek, di tengahnya. Seperti ini ya. Site punya BTS lah. Atau kalau BTS kita kalau di 2G ya, kalau di 3G kita menyebutnya node B ya kan. Kalau di 4G kita menyebutnya node B. Punya satu buah site yang mengcoverage areanya. Jadi ini ada coverage areanya. Coverage-nya ini tertentu cakupannya. Jadi punya batasan ya. Setiap sel itu punya batasan tergantung nanti antenanya. Nah, jenis antenanya itu ada dua macam. Yang pertama adalah antena omnidireksional, dan yang kedua adalah antena sektoral. Ada jenis antena yang dipasang di masing-masing site atau BTS itu ada dua macam. Yang pertama omnidireksional, yang kedua adalah direksional atau sektoral. Direksional atau sektoral. Nah, di sini sektornya itu biasanya kalau enggak 2, ya 3 sektor. Bentuknya kayak apa? Kalau yang omnidireksional itu yang seperti ini, yang kemarin Bu Asri gambarkan seperti ini ya. Jadi ini misalnya ini adalah BTS, ini nanti ada RRH-nya di sini gitu ya. Radio remote head-nya, ini ya BTS Hotel. Nah, ini bentuknya seperti ini bulat. Nah, ini disebut dengan antena omnidireksional. Ini di UI banyak nih. Ya, seperti ini bentuknya. Nah, kalau antena direksional ini coverage-nya itu dia mengarahnya ke segala arah. Bentuknya seperti ini, dia coverage-nya ke segala arah. Yang kedua adalah antena sektoral. Nah, kalau antena sektoral itu bentuknya seperti ini. Ini misalnya BTS. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi ada yang 3 sektor, ada yang 2 sektor. Nah, ini antenanya ya, yang sektoralnya nanti di sini di bawahnya ini adalah RRH-nya. Jadi ini ada RRH-nya, ini adalah antenanya. Nanti kalau yang Anda kerjakan untuk tugas besar Anda, ya ini tergantung jenis antenanya. Ini nanti ada dua teknologi ya, ada 2 teknik. Yang pertama FCA, Fixed Channel Allocation, dan yang kedua adalah Channel Sharing. Jenis antena yang dipakai ada 2 macam, ada antena omnidireksional dan antena sektoral ini. Jadi tadi kalau menjawab pertanyaan tadi yang dimaksud dengan coverage apa? Coverage ya batas maksimum sebuah sel itu bisa mengcover, karena setiap site itu ya dia punya cakupan coverage ya, tergantung teknologinya, tergantung frekuensinya gitu ya, tergantung areanya. Kayak gitu, Dek. Tadi yang nanya siapa, Dek? Halo, maaf. Andava, Bu. Andava, oke. Jelas ya? Andava? Iya, Bu. Oke. Jelas. Baik. Jadi jelas ya 4 skenario tadi ya? Oke. Nanya, tadi untuk LAC itu apa aja, Bu? LAC itu kepanjangan dari location area code. Jadi setiap satu site, satu cakupan area itu dia punya nomor LAC-nya. Ini nomor ya, Dek. Location area code, kode kan ini nomor kode yang menunjukkan identity dari sebuah site. Misalnya sekarang saya lagi ada di Malang ya. Saya di cover oleh site mana, itu bisa ketahuan nanti dari kita searching ya, dari nomor handset pelanggan itu ketahuan nanti. Oh, Bu Asri sekarang kondisinya adalah di nomor site dengan punya nomor LAC sekian dan posisinya dia ada di Malang. Nah, itu ketahuan. Oh, sekarang siapa namanya Nurul punya nomor LAC-nya, dia di cover oleh site di tempatnya pasti di daerah Depok ya, di daerah entah itu ada yang ada di kampus PNJ atau yang di dekat itu yang misalnya di Kukusan gitu ya, dengan nomor LAC sekian. Jadi LAC itu location area code itu adalah nomor yang dipunyai oleh masing-masing site untuk menunjukkan identity dia itu posisinya ada di mana gitu. Nah, itulah yang mempengaruhi kenapa kok tadi kalau Anda lihat ya di ini ada VLR. VLR itu adalah untuk menyimpan data sementara saya. Misalnya HLR saya tetap HLR Jakarta ya, karena posisi saya kan sebetulnya di Jakarta. Pada saat saya berpindah ke Malang ini, berarti semua data saya itu yang mengcover adalah VLR yang ada di Malang, MS yang ada di Malang. Nanti setiap 4 jam itu data VLR yang ada di Malang ini akan menginfokan ke HLR saya yang ada di Jakarta, seperti itu. Ya, jadi VLR itu bisa di mana-mana.
Tergantung kita sekarang lagi ada di mana. Sekarang saya posisi lagi di Malang, berarti VLR yang mengcover saya adalah VLR yang ada di Malang. Tetapi HLR-nya tetap HLR yang ada di Jakarta gitu. Makanya kenapa VLR itu digandengkan dengan MSC-nya. Karena udah pasti MSC saya bergerak nih mobile ya. Tergantung sekarang MSC saya berarti MSC yang ada di daerah Malang gitu ya. Saya di cover oleh MSC mana gitu. Seperti itu, Dek. Jadi akan berubah-ubah terus gitu. Nah, nanti makanya kan data di HLR kan nggak boleh berubah. Perubahan ini tuh hanya kalau terjadi apabila mendapatkan laporan dari VLR untuk menunjukkan posisi saya sekarang itu ada di mana gitu ya. Pertama, terus kondisi kondisi saya seperti apa sekarang? Maksudnya kondisi itu terkait data yang saya miliki gitu ya. Apakah saya melakukan proses upload, download sehingga datanya berkurang gitu ya. Ataukah saya pulsanya berkurang kalau misalnya saya melakukan panggilan atau seperti apa. Itu semua data itu akan di update terus dan akan diinfokan ke HLR. Seperti itu. Jelas semuanya, Dek? Jadi kalau ditanya lag itu apa? Lag itu nomor yang ada untuk mengidentifikasikan setiap ini ya, setiap BTS atau setiap site. Jelas, Dek? Nurul? Benar nggak tadi? Oke. Baik. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi, Dek? Halo? Ada yang mau bertanya semuanya? Enggak ya? Ada yang mau bertanya semuanya? Jelas ya, kalau jelas saya lanjut ya. Oke, jadi yang akan kita bahas ini adalah jaringan wireless dengan satu tipe traffic. Kenapa dikatakan satu tipe traffic? Karena informasi yang akan kita bawa hanya berupa voice aja. Di awal sudah Bu Asih sampaikan ya. Jadi di sini karena kita berbicaranya hanya informasi voice, maka tetap sama seperti fix kemarin. Jadi kita menggunakan segitiga traffic ya. Tetap ya kalau kita bicara satu tipe traffic, berarti kita ngomongnya CS. Masih ingat ya berarti segitiga trafficnya. Yang pertama apa nih, Dek, parameternya? Halo? Sama ya, kalau CS parameter awalnya apa? Di sini nilainya apa tadi sudah saya tanyakan di awal? Apa di sini? Halo semuanya? Putus-putus lagi? GOS. Kemudian apa di sini, Dek? Ada GOS, ada nilai Capacity apa? load. Capacity, ya. Capacity load ya. Capacity load atau nilai A-nya ya. Dan kemudian ada satu lagi apa, Dek? Ya, sorry. Capacity load ini ya, N ya, maaf ya, salah Bu Asri ya. Capacity load adalah N dan di sini adalah beban traffic ya. Beban traffic di sini adalah A. Jadi sama tetap ya. Jadi ada hubungan antara B, N, dan A. Karena kita bicaranya cuma CS, jadi tetap kita menggunakan Erlang. Jadi rumus ini tetap berlaku ya. PB sama dengan A pangkat N dibagi N faktorial per sigma I sama dengan 0 sampai dengan N A pangkat I per I faktorial. Kita tetap menggunakan ini. Oke, jelas ya sampai saat ini ya. Nah, jadi bedanya apa? Nah, bedanya dengan yang fix adalah karena di sini kita berbicara user yang bergerak atau mobile, maka nanti di sini ada dua kondisi yang akan dilihat. Yang pertama adalah lambda dan yang kedua adalah mu. Saya ulangi ya. Ada karena kita berbicara kondisi dalam melakukan panggilan untuk jaringan seluler, maka di sini ada dua parameter yang diamati. Yang pertama adalah lambda. Lambda di sini sama seperti lambda yang ada di fix, yaitu rate kedatangan gitu ya, rate kedatangan gitu ya. Dan yang kedua adalah mu. Mu itu adalah rate untuk terminasi. Berakhirnya ada di mana gitu ya. Nah, dari sini, dari dua parameter ini kita dapatkan nilai Y, masih ingat ya? Y itu sebetulnya adalah ini ya. Masih ingat ya, kalau ini kita bicara A, ini Y, ini adalah R. Kan begitu ya? A sama dengan Y plus R. Halo? Benar ya? Jadi Y itu adalah semua panggilan yang terlayani ya. Kalau ini adalah panggilan yang masuk ya kan, A itu yang semua beban traffic yang masuk, sedangkan Y itu adalah panggilan yang terlayani.
Jadi banyaknya panggilan yang terlayani itu adalah sama dengan lambda dibagi mu dikalikan 1 dikurangi dengan probabilitas blockingnya. Ini aja bedanya ya, saya ulangi ya. Nah, jadi dari sini maka untuk seluler gitu ya, nilai Y-nya itu sama dengan lambda dibagi mu dikalikan 1 dikurangi PB. Ya, lambda tadi adalah rate kedatangan gitu ya, rate kedatangan. Kemudian mu itu adalah rate terminasi. Ya, sedangkan PB tadi sama seperti PB di jaringan fix, sama dengan A pangkat N per N faktorial dibagi sigma I sama dengan 0 sampai dengan N, A pangkat I per I faktorial. Jadi seperti ini. Halo, semuanya jelas, Dek? Jadi bedanya ini. Nah, nanti rate kedatangan dan terminasinya itu tergantung dari apakah dia melakukan panggilan di sel sendiri ataukah di sel tetangga. Tadi seperti skenario yang sudah kita bahas 4 tadi. Paham ini, Dek? Halo? Bisa diterima? Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi kalau kita menganggap bahwa lambda proses kedatangan itu adalah sama dengan kedatangan di area sendiri dengan kedatangan tetangga ya, di area tetangga, maka kita bisa nyatakan bahwa lambda T ya, lambda T rate kedatangan total adalah rate kedatangan area di wilayah sendiri ya, di set kita sendiri ditambah dengan rate kedatangan di area tetangga. Itu berapa? Demikian juga dengan mu-nya. Mu-nya sama dengan determinasi di sel yang kita amati, sel kita sendiri, ditambah dengan sel tetangga gitu ya. Jadi di sini kita dapatkan nilai A itu sama dengan lambda T dibagi dengan mu T. Nah, sama dengan lambda N ditambah dengan lambda H dibagi dengan mu C ditambah dengan mu H. Ini adalah traffic efektif yang bisa dihitung kalau kita hanya menggunakan satu tipe traffic saja, yaitu voice. Jelas sampai sini, Dek? Ada yang mau bertanya sampai sini? Bisa dipahami? Jadi parameternya ada 2 ya. Parameter pertama adalah lambda untuk menunjukkan kedatangan panggilan gitu ya. Dan mu untuk menunjukkan terminasinya, berakhirnya di mana. Jadi tidak banyak seperti kalau kita bicara yang di fix ya. Kalau fix kan kita harus ngitung karena kita harus membuat matriksnya ya kan, kemudian menentukan sentralnya seperti apa, menentukan berapa perbandingannya ya, berapa yang di area sendiri, berapa di area lain gitu kan kalau untuk fix ya. Tapi kalau untuk yang seluler kita hanya tentukan kapan dia melakukan panggilan di areanya sendiri dan kapan dia mengakhiri dan melakukan panggilan di sel yang lain. Jelas ini semuanya, Dek? Ibu mau nanya, Bu. Ya, silakan. Maksudnya terminasi itu apa ya, Bu? Berakhir. Terminate, berakhir. Panggilannya berakhir. Oh iya, Bu. Jadi kalau lambda itu panggilannya dimulai atau dimulai untuk melakukan panggilan gitu ya. Kalau terminate itu panggilannya berakhir. Gitu. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan berarti ya, kita langsung masuk aja. Ini sama ya seperti tadi penjelasannya. Kita langsung masuk aja ke contoh soal. Siapa yang mau mencoba nih? Saya bacakan dulu ya. Pengamatan traffic selama 60 menit pada suatu sel jaringan seluler mempunyai kapasitas 8 kanal. Berarti kan biasa ya, kita traffic pengamatannya 1 menit, 60 menit ya, berarti 1 jam ya. Dalam 1 jam kan biasanya. Mempunyai kapasitas 8 kanal, N sama dengan 8 ya. Rate kedatangan dalam sel tersebut adalah 30 panggilan. Berarti apa ini? Lambda apa berarti? Lambda N ya. Lambda N sama dengan 30. Kemudian rate terminasi adalah 15. Berarti apa? Rate terminasi 15. Oke, mu ya. Mu-nya sama dengan 15. Dan rate turnover ke sel tetangga adalah 5 panggilan. Berarti ini apa?
Red handover ke sel tetangga 5 panggilan. Berarti ini apa? Lambda H, betul. Lambda H-nya adalah 5. Oke. Dengan menggunakan formula Erlang, tentukanlah probabilitas blocking. Dan ini ya sebetulnya ya, jika waktu pengamatan tersebut terdapat pelanggan yang handover sebanyak 5, tadi kan sudah disebut ya 5 panggilan, tentukanlah intensitas traffic efektif dan probabilitas blocking. Jadi yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah AE dan B. Benar ya? Halo? Benar ya ini ya? Yang ditanyakan adalah AE dan B ya? Oke. Tadi AE rumusnya apa, Dik? Kita jawab ya. AE rumusnya apa tadi? AE tadi rumusnya adalah sama dengan Lambda T per mu T. lambda N ditambah dengan lambda H dibagi dengan mu C ya. Mu C itu mu N sebetulnya ditambah dengan mu H gitu ya. Tadi lambda N-nya berapa tadi? Lambda N-nya 15, Bu. Lambda N-nya 15. 15 apa 30? 30, maaf, Bu. Itu mu N. Nah, lambda N-nya 30 ya. Lambda N-nya 30, lambda H-nya 15 ya. Kemudian mu N terminasinya tadi 15, mu H-nya enggak ada ya, tidak diketahui berarti 0. Berarti AE-nya sama dengan 45 dibagi 15. Ketemulah berapa nih kalau Anda hitung 2, sekian lah ya. Nah, dari ini AE-nya ketemu. Setelah ketemu AE yang Anda lakukan adalah menghitung nilai apa tadi yang ditanyakan? Berikutnya. Tadi Nilai lambda B H-nya ya, berapa? nilai B-nya ditanyakan. Tinggal masuk ke rumus ini. Ya. Ibu, mohon maaf Ibu, kayaknya lambda H-nya 5 deh, Bu. Sorry, lambda H-nya berapa, Dek? Lambda H-nya 5, untuk mu N-nya baru 15, Bu. Oh iya, maaf. Oke. Ini salah ya. Ini 5. Mu N ada. Salah. Ya, terima mu kasih. sama dengan ini mu N. 5, berarti 35 dibagi 15 ya, 2, sekian. Gitu ya, Dek? Halo, semuanya? Benar ya? Oh, kalau mu-nya nggak, mu satunya nggak ada di Halo? sini. Betul ya? Sekian ya? Iya, Nah, sekarang tinggal Anda Sepertinya. masukkan A-nya Kayaknya Anda ganti dengan nilai AE-nya ini, N-nya nanti diganti dengan 8. Anda hitung nanti ketemulah nilai PB-nya. Nah, kalau PB-nya itu kurang dari 2%, artinya memang kondisinya sudah oke gitu ya, sudah mencukupi, sudah bagus. Tapi kalau nanti PB-nya ketemunya lebih dari 2%, berarti A-nya berapa? 2, misalnya ini masih Enggak, yang jumlah itu. kanal yang disediakan berarti Iya, masih kurang 8, mencukupi. 2 pangkat 8, N faktorial. Jelas ini? 8 Dek? faktorial, 8, 7, Paham ya? 5, 4, 3, 2, Halo 1. semuanya? Jelas, Bu. Baik. Widih. Paham, Bu. Terus selanjutnya adalah kita berbicara terkait untuk traffic seluler sendiri nanti dalam perhitungannya bagaimana, gitu ya? Bagaimana analisa untuk melakukan traffic seluler gitu ya? Jadi analisa traffic seluler itu sebetulnya ada 2 macam. Saya ulangi ya. Jadi ini yang nanti harus Anda kerjakan ya. Jadi analisa planning ya untuk traffic seluler itu ada 2 macam. Analisa Ya, planning ada 2 untuk macam. traffic Yang seluler. pertama kita menyebutnya dengan FCA. FCA itu adalah Fixed Channel Allocation namanya ya. FCA itu Fixed Channel Allocation ya. Dan yang kedua adalah channel sharing. Channel sharing. Ada 2 macam teknik ya. Yang pertama adalah FCA, Fixed Channel Allocation. Yang kedua adalah Channel sharing. Channel sharing ya. Apa itu maksudnya FCA dan apa itu maksudnya Channel sharing? Nanti ini Anda kerjakan ya untuk tugas besar Anda nanti. Jadi Fixed Channel Allocation itu adalah strategi di mana kita akan membagi seluruh kanal yang kita punya ini tergantung dari tipe antena yang kita punya. Jadi dalam hal ini Fixed Channel Allocation ini nanti ada 2 perhitungan
Yang pertama kan tadi saya sudah sebutkan ya, jenis antenanya ada 2 macam. Yang pertama antena apa tadi, Dek, saya menyebutnya? Omnidirectional Ya, sama yang pertama, sektoral. ya, oke. Yang pertama adalah antena yang omnidireksional gitu ya. Dan yang kedua adalah antena yang sektoral atau direksional gitu ya. Nanti di dalam yang antena direksional ini bentuknya ada 2 ya. Bisa 2 sektor atau 3 sektor. Nanti silakan Anda mau pilih yang mana. Anda boleh desain untuk yang 2 sektor atau untuk yang 3 sektor. 2 sektor Jadi aja udah sekali susah. lagi FCA itu apa? Jadi di dalam FCA itu kita akan menentukan ya dalam satu sel ya yang kita punya itu sebetulnya berapa jumlah kanal yang harus kita sediakan. Intinya begitu ya. Jadi misalnya kita menggunakan kalau omnidireksional karena dia cakupannya itu adalah ke segala arah, maka kanal yang digunakan tinggal kita tentukan, kita tidak perlu menentukan kanal per sektor gitu ya. Jadi bedanya itu. Kalau kita menggunakan sektoral gitu ya, saya gambarkan ya, kalau sektoral itu kan bentuknya seperti ini ya, saya gambarkan ya. Jadi antena sektoral itu kan bentuknya seperti ini ya. Ini maaf ya nggak bisa gambar bagus. Ini ya seperti ini ya. Nah, jadi antena sektoral itu ya kurang lebih gambarannya. Jadi dia kan di sini ada 3 sektor ya. Biasanya bentuknya ada satu sektornya itu dia 120 derajat ya. Jadi tadi ini saya ini kan maaf. Saya hapus dulu. Jadi misalnya oke, jadi seperti ini ya. Nah, jadi kan ada satu sektor, nih ya, satu sektor biasanya adalah 120 derajat ini. Ini 120 derajat. Jadi kalau FCA, Fixed Channel Allocation itu kita menentukan dalam satu sektor ini yang menjadi sektor 1, sektor 2, sektor 3. Ini kita butuh berapa kanal gitu. Di sini butuh berapa kanal. Di sini juga butuh berapa kanal. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan jumlah kanal sekian itu nanti nilai A-nya berapa yang harus kita sediakan dengan probabilitas blocking yang sudah kita pastikan. Misalnya B-nya kita tentukan nilainya adalah 0,5% gitu ya, nilai B-nya. Nah, dengan 0,5% B, misalnya kita beban trafficnya katakanlah sekian, bisa berapa katakanlah, atau dengan kanal 10, nah maka A-nya itu berapa gitu ya. Jadi kalau saya punya B 0,5%, jumlah kanalnya di sektor 2 itu sama dengan 10, maka A-nya berapa nih beban traffic load. Nah, beban traffic load sekian itu dipakai untuk berapa pelanggan. Makanya output akhir yang akan kita hitung itu adalah nilai N. N itu adalah jumlah user. Jadi di sini dengan N10 ya, kemudian B sama dengan 0,5, kita bisa dapat nilai A enggak, Dek? Hanya bisa kita hitung enggak kalau kita tahu nilai N-nya 10 dan nilai B-nya 0,5%. Bisa kita hitung A-nya berapa? Kita cari A-nya berapa? Bisa nggak sih nih ngitung A? Halo? Bisa nggak? Yang mana? Kalau Bisa pakai apa, Dek? N-nya Menggunakan dikasih apa? tahu, terus B-nya juga dikasih tahu. Tinggal nyari A. Apa ya? Pakai apa? Lupa sumpah Yang demi kemarin Allah. sudah saya tunjukkan. Pakai apa? Hubungan antara N, A, dan B pakai apa kita menghitungnya? Atau mencarinya pakai apa? Nggak tahu, cuy. Halo? Tabel. Iya, Tabel betul. Kita bisa Oh. mencari menggunakan tabel Erlang. Bisa Hmm. ya? Dengan Lewat itu lu contohin ya? N10 0,5% B, A-nya bisa ketemu gitu ya. Dari A yang bisa kita dapat ini kita tentukan nilai M. Nah, M-nya bagaimana carinya, Bu? Ada rumusnya nih M-nya. Ya, jadi M-nya itu rumusnya adalah ini. M sama dengan A kalikan 60 dibagi dengan T. Jadi rumus umum M itu sama nanti ya. Untuk semua antena M sama dengan A kalikan 60 menit. Kenapa 60 menit? Karena memang nanti kita pengamatannya di dalam menit ya. Dibagi dengan T. Tentunya T-nya ini pasti dalam menit ya. 60 menit karena 1 jam sama dengan 60 menit. Nanti kita akan dapatkan nilai jumlah usernya untuk sektor ini gitu ya. Nanti sektor ini bisa kita cari pula, sektor 2-nya juga bisa kita cari. Kalau dianggap sama ya berarti
jumlah total satu sektor ini misalnya ketemunya 200 user, berarti total untuk 3 sektor ya dikali 3 karena ada 3 sektor, berarti 600 user. Itu kalau FCA. Halo? Jadi kalau Fix itu seperti itu aja ya. Jadi jumlah kanalnya tidak ada yang di-share-kan, tidak ada yang dipakai bersama. Tapi kalau kanal sharing nanti jumlah kanalnya dia digunakan bersama. Ibu mau nanya, tadi bedanya antena perhitungan pada antena omnidirectional sama perhitungan pada antena sektoral di mananya, Bu? Ini belum saya jelaskan, ini habis ini. Saya Oh. baru jelaskan terkait fixed canal allocation-nya dulu. Jelas Oh, baik, Bu. pengertian fixed canal allocation-nya jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Sekarang kita lihat apa bedanya perhitungan untuk yang omnidirectional dan untuk yang sektoral ya. Kirain Jadi karena udah dibahas, omnidirectional itu tidak ada pembagian sektor, berarti kita cuman hanya jumlah pelanggannya sudah langsung di handle oleh seluruh antena tersebut kan. Jadi kita nggak usah ngitung berapa jumlah M per sektor. Jadi cuma langsung misalnya jumlah kanalnya ada 60 gitu ya, B-nya sama dengan 0,5%. Bisa kita tentukan A-nya, Dek? A-nya bisa kita cari? Bisa. Halo? Bisa nggak kita cari A-nya? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, A yang kita dapat ini bisa langsung masuk ke sini. Kenapa? Karena di sini antenanya cuma satu arah. Jadi untuk user 1 sampai dengan katakanlah ternyata ketemunya 4.000 user katakanlah. Mau user 1 sampai user ke 4.000 itu akan dihandle oleh satu jenis antena dan itu mempunyai polarisasi yang sama semua karena di sini omnidirectional. Tidak perlu dibagi user 1 dapat dari mana, antena mana, kan enggak, karena cuma ada satu antena saja karena dia bentuknya omnidirectional. Jelas kan? Untuk yang omnidirectional lebih gampang omnidirectional karena dia cuma menghitungnya satu. Halo, paham ya? Hitungan satu tuh maksudnya gimana? Tadi bedanya paham apa? Ya? Iya, Bu, paham, Bu. Sedangkan kalau kita menggunakan sektoral, berarti kalau misalnya kita, kan tadi Bu Asri bilang ada dua kemungkinan ya, ada 2 atau 3 sektor kan. Kalau misalnya yang kita buat itu adalah yang 2 sektor, berarti misalnya tadi jumlah N yang disediakan 60, dibagi untuk 2 sektor, berarti masing-masing sektor dapat berapa kanal? Halo? 30, Bu. 30. Nah, jadi masing-masing sektor 30 kanal. Nanti kita akan menghitung jumlah M per sektor dulu. Ya, jadi sektor 1 jumlah M-nya berapa gitu ya. Nah, dengan cara yang sama karena sektornya ada 2, setelah M-nya ketemu nanti total pelanggannya berarti kita tinggal menghitung jumlah satu sektor berapa dikalikan dengan jumlah sektornya. Kalau sektornya ada 2 berarti dikalikan 2. Kalau jumlah sektornya nanti ini kita bagi 3 ya. Kalau yang untuk 3 sektor berarti kanalnya enggak 30 lagi. Perhitungannya aja jadi 3 kali. Berarti 20. Seperti itu. Nanti kita hitung masing-masing jumlah usernya berapa. Setelah itu baru kita kalikan jumlah per user setiap sektor dikalikan dengan jumlah sektornya. Paham, Dek, kalau FCA? Fixed Canal Allocation? Cuma dikali jumlah sektornya doang. Jelas? Nanti ada contohnya ya. Puter ya. Jelas Bu, ya? saya boleh lihat yang slide yang tadi rumus-rumus nggak, Bu? Ini? Yang Ibu coret tadi. Yang ini? Bukan yang ini? Yang ini? Yang ini, Bu. Sebentar. Ya, udah, Bu. Kasih. Oke. Baik. Jelas? Kalau untuk FCA jelas, Dek? Bisa dipahami untuk FCA? Halo? Jelas, Dek? Yang kedua adalah, paham nggak nih yang lain? Mana ya suaranya ya? Paham, Bu. Paham ya? Oke, yang kedua adalah channel sharing. Nah, kalau di channel sharing, ini ada 2 ya. Channel sharing itu ada 2 macam teknik. Yang pertama adalah no channel sharing. Dan yang kedua adalah with channel sharing. Artinya kalau no channel sharing berarti ya sama dengan FCA kan logikanya kan. Ini sama dengan FCA kan. Ya, nggak ada channel sharing berarti kan sama dengan fix ya. Ya toh?
Tapi kalau yang with kanal sharing ini juga ada dua macam nanti. Ada yang dengan antena omnidireksional gitu ya. Dan dengan antena direksional. Bagaimana bentuknya? Nah, tolong diperhatikan nih. Jadi kalau kanal sharing dengan antena omni bentuknya seperti ini. Ini kalau yang tidak ada kanal sharing, ini yang no kanal sharing ya. Nah, yang no kanal sharing. Berarti kan bentuknya sama dengan FCA yang omni kan? FCA omni kan sebetulnya ini. Nah, dengan menggunakan kanal sharing yang seperti ini nih sebelah kanan. Jadi di sini berapa kanal yang mau kita sharingkan? Misal di sini tadi kan masing-masing site ini ya, masing-masing site itu kan punya 45 kanal kan. Site 1 punya 45 kanal, site 2 punya 45 kanal. Kemudian kita akan membuat sharing. Tujuan kanal sharing itu untuk apa sih sebetulnya? Tujuan kanal sharing itu adalah untuk meningkatkan atau menambah capacity. Satu, untuk menambah capacity gitu ya, menambah capacity. Yang kedua ada melakukan optimasi. Jadi melakukan optimasi. Jadi misalnya kalau kita hanya menggunakan kanal di punya kita aja ternyata nggak cukup karena pelanggannya banyak gitu. Caranya gimana? Ya udah, kita minta bantuan dari sel sebelah aja gitu ya. Jadilah kita melakukan kanal sharing. Jadi misal gitu ya, dari 45 itu yang ditetapkan untuk dipakai sebagai sharing itu adalah 15 kanal. Berarti ini sel 1 ya, ini sel 2, sel 1, sel 2. Dengan adanya kanal sharing 15, berarti total kapasitas kanal yang bisa dipakai oleh sel 1 jadi berapa, Dek? Dengan adanya kanal sharing 15 ini, jadi berapa kira-kira? Halo? 45, Bu. Berapa? 45. Enggak 45 lagi dong. Kondisi awal dia 45. Kemudian ada channel sharing menjadi apa? Kanal sharingnya 15 dari tetangganya. Kalau 45 kan artinya tetap aja nggak ada kanal. 60 ya, Bu. Jadi berapa, Dek? 60, Bu. Yes, betul, 60. Jadi 60 di sini karena 15 dapat dari sel sebelahnya. Sehingga pada saat sel 1 itu 60, maka sel kedua jadi berapa? Tinggal berapa di sini? Tinggal berapa, Dek? 30, Bu. Iya, 30, betul. Kenapa? Karena yang 15 sudah dipakai untuk menambahkan kebutuhan kapasitas untuk sel yang satu. Demikian juga sebaliknya. Kalau yang kurang itu adalah sel kedua butuh tambahan 60, maka nanti salah satunya di sini tinggal 30. Itu yang disebut dengan kanal sharing. Penggunaan kanal bersama ya, dengan tujuan untuk menambahkan kapasiti atau untuk melakukan optimasi. Kan sudah pernah Bu Asri bilang ya, kalau di fix, cara untuk menambahkan kapasitasnya dengan cara relokasi ya. Jadi memindahkan perangkat-perangkat yang udah nggak dipakai kan gitu ya. Tapi kalau untuk yang seluler gitu ya, kalau ada kebutuhan kapasitas yang kurang, cara melakukan optimasinya adalah dengan melakukan kanal sharing. Jadi kalau yang ini, yang fix itu kapasitas kanalnya tidak ditambah, jadi dia memanfaatkan punya dia sendiri, itu fix, namanya dia fix kanal allocation. Jadi kanalnya dialokasikan secara fix hanya untuk site itu, tergantung nanti jenis antenanya. Kalau omni ya berarti sudah satu tok, nggak ada pembagian sektoral. Kalau direksional tergantung berapa sektor yang mau Anda desain. Bisa dipahami nggak kira-kira? Halo semuanya? Bisa dipahami ini, Dek? Bisa, Bu. Bisa, Oke Bu. ya, oke. Nah yang channel sharing ini gimana ngitungnya? Nah kalau yang nggak pakai kanal sharing, yang FCA tadi sama seperti yang tadi. Ini kan berarti nggak pakai kanal sharing, artinya dia FCA. Kalau untuk yang kanal sharing, cara menghitungnya adalah sama ya, kita pasti menghitung A-nya kan ya. Jadi A-nya itu rumusnya adalah setengah A, N1B-nya berapa ya, N1-nya berapa, awalnya berapa gitu ya. Kemudian N2-nya ya, N2-nya itu setelah dilakukan kanal sharing jadi berapa. Delta N itu selisih. Jadi contohnya kalau ini tadi delta N-nya adalah 15. Ya, N1-nya adalah 30, N2-nya adalah,
Ya, N1-nya adalah 45, sorry ya. N2-nya adalah 60 gitu ya. Ini N1, ini adalah N2, 60. Delta N-nya berarti 60 dikurangi 45 sama dengan 15. Begitu, Dek. Paham semuanya? Ibu kenapa yang awalnya 30, yang keduanya 60? Mana awalnya 30? Ini, yang mana ini maksudnya? Yang N1-nya mungkin. N1-nya 45. Oh ya, maaf, 45. Karena awalnya kan sebetulnya saat tersebut sebetulnya hanya punya 45. Awalnya kan dia punya 45 kan? Kondisi awalnya kan dia hanya punya 45 kanal. Kemudian dilakukanlah kanal sharing. Kanal sharingnya adalah 15. Dengan melakukan kanal sharing 15 itu yang terjadi apa? Kalau yang butuh adalah sel 1, maka dia akan menjadi 60, 45 ditambah 15 ini. Yang sharingnya ini dipakai di sini. Jadi 60 gitu. Kalau yang butuh sel 1. Sehingga kalau di sini 60, otomatis sel 2-nya tinggal 30 kan gitu logikanya, Dek. Paham nggak ini? Oh, oke, Bu. Iya, makanya dikatakan kanal sharing karena digunakan bersama. Yang di kanal sharingkan berapa? Tergantung gitu. Kita mau berapa yang di kanal sharingkan. Nah, delta N-nya ini kanal sharing itu delta N berarti kapasitas maksimumnya kan 60 ya. Nah, awalnya kan 45, berarti delta N-nya adalah 15 gitu. Jadi yang disaringkan sebetulnya adalah 15 kanal. Kalau yang menggunakan sel 1, kalau yang menggunakan sel 2 gimana kalau yang butuh usernya yang butuh banyak adalah sel 2 ya tinggal nanti yang menggunakan sel 2-nya 60, berarti kalau dipakai 60 berarti yang sel 1 tinggal 30 karena yang 15 dipakai di sini. Gitu, itu yang disebut dengan kanal sharing. Halo, jelas ya semuanya? Ya, jelas, Ibu. Oke. Terakhir, kalau misalnya yang bentuknya direksional bagaimana? Ya, direksional sama seperti ini ya, Dek. Tinggal nanti yang berapa sektor, nanti yang akan digunakan bareng-bareng berapa. Nanti sektor 1 terhadap sektor 2, sektor 2 terhadap sektor 3, sektor 3 terhadap sektor 1, seperti itu. Kalau 2 sektor ya cuma 2 kan, gitu aja. Perhitungannya sama. Paham sampai sini? Ini yang nanti harus Anda kerjakan ya. Jadi untuk yang seluler nanti Anda ngerjakannya 2, 1 menghitung berdasarkan skenario tadi ya, menghitung PB tadi. Yang kedua adalah Anda menghitung capacity cell berdasarkan teknologinya tadi ada 2, FCA dan kanal sharing, dan masing-masing ada 2 jenis antena, yaitu antena omni dan antena direksional. Itu aja sih nanti. Yang dihitung apa Bu Asri? Yang dihitung adalah jumlah user, kapasitas usernya di masing-masing sel itu berapa. Nanti habis ini saya tunjukkan contoh soalnya. Sampai sini ada yang mau bertanya enggak, Dek? Ibu lihat rumusnya lagi, Bu, yang untuk omnidirectional. Yang ini, yang kanal sharing? Iya, Bu. Sudah, Dek? Sama ya, nanti untuk rumus yang apa namanya, yang sektoral juga sama, cuman bedanya nanti perhitungannya di masing-masing sektor aja. Dan sebetulnya untuk rumus usernya semuanya pasti hanya menggunakan satu rumus ini, jadi gampang ya, lebih gampang dibandingkan yang fix. Gimana Dek ya? Mau nanya Bu, itu N1 sama N2 di situ tuh N yang sudah dikurangi apa yang belum, Bu? Kan tadi sudah disebutkan di sini, tadi sudah saya terangkan. Oke, saya ulangi lagi. Yang belum ya Bu berarti ya? Tadi N1 itu adalah yang fix, yang belum. Yang N2 itu yang sudah ditambahkan. Ya, sehingga delta N, N2 dikurangi N1 adalah 60 dikurangi 41. Nih. Oke. Iya, Bu. Ya, sudah dapat. Ya. Terima kasih. Oke ya. Jelas ya? Paham ya? Ada yang mau Paham, bertanya Bu. lagi? Kalau enggak, saya coba langsung stop sharing. Kita masuk ke latihan soal ya. Latihan soalnya sudah ada di e-learning ya. Oke. Latihan soalnya sudah ada di e-learning. Saya akan buka sebentar.
Sudah muncul, Dek, materinya? Halo? Oke, yang pertama, tolong perhatikan yang pertama. Yang pertama adalah FCA untuk omnidireksional ya. Ini Bu Asri bikinnya ringkes ya. Apa namanya? Ringkes begini, tapi nanti tolong pada saat Anda melakukan desain untuk tugas, Anda jangan seperti ini ya, karena kan Anda untuk tugas besar ya, jadi bikin yang bagus, Anda deskriptifkan gitu ya, dikasih dalam bentuk kalimat gitu ya, Anda desainnya seperti apa, baru nanti perhitungannya seperti apa. Kalau saya langsung masuk perhitungan ya, sama seperti yang kemarin yang jaringan fix ya, jadi Anda bikin bagus dulu ya, bikin penjelasannya dulu, baru nanti masuk ke perhitungannya. Oke, yang pertama adalah FCA untuk omnidireksional. Diketahui di sini probabilitas blockingnya adalah 2% ya. Kemudian N-nya adalah 60. T-nya waktu pendudukannya ya, waktu genggamnya adalah 1,76 menit ya. Oke, berarti kan tadi rumus ambil memang dalam menit ya. Berarti yang bisa dihitung pertama adalah kita mencari dulu hubungan antara A, N, dan B kan dengan dalam tabel Erlang ya. Berarti kita akan bisa mencari nilai A untuk kanal 60 dan untuk B-nya adalah 2%. Oke, kita lihat ya di tabel Erlang. Kita lihat bareng-bareng ya di tabel Erlang ya. Kita lihat bareng-bareng di tabel Erlang. Oke, muncul deh tabel Erlang. Halo? Muncul, Bu. Muncul ya. 2%, tolong 2%, Anda lihat ini di kolom berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia di kolom ke-6. Tadi N-nya berapa, Dek? Jumlah kanalnya? 60, Bu. 60 ya. Di kolom sebelah sini Anda cari untuk yang 60. Ya, kita turun, kita cari yang 60. Nah, ini 60, ini yang 2%, ketemulah 49,64 ya. Jadi untuk A 2% dengan jumlah kanal 60, ketemulah A-nya adalah 49,64 ya. Kita stop sharing, kita masuk lagi ke yang tadi. Nah, jadi ini. Nah, di sini ketemulah A-nya adalah 49,64 ya. Nih, 49,64 ya. Ini 49,64. 49,64. Dari situ Anda bisa menghitung nilai M-nya menggunakan rumus A kali 60 menit dibagi dengan T. Maka ketemulah usernya adalah sebanyak 1690. Oke. Ada satu hal yang perlu Anda lihat adalah kalau kita berbicara user, itu pembulatannya ke bawah ya, Dek. Kalau user, kayak ini kan 1690,9 kita bulatkannya ke bawah. 1690. Tapi kalau kanal, misalnya kayak kemarin ya 36,7 kanal gitu ya. Maka ini pembulatannya adalah 37 kanal. Ya, tapi kalau untuk user kita membulatkannya ke bawah aja karena biar tidak menjadi tambah user, jumlah user jadi bertambah banyak gitu ya, tapi dikurangi aja gitu seperti itu. Jelas untuk yang FCA Omni, Dek? Gampang ya? Bisa ya? Halo semuanya? Jelas semuanya? Jelas, Halo? Bu. Oke, jelas ya. Next ya. Kemudian yang kedua adalah yang untuk sektoral. Nah, di sini contohnya adalah untuk yang 2 sektor. Sama, soalnya sama. B-nya sama dengan 2%, N-nya sama dengan 60. Kemudian T-nya sama dengan 1,76. Soalnya sama persis. Tapi di sini kita pakai yang 2 sektor. Berarti pertama yang Anda lakukan adalah mencari dulu berapa jumlah kanal per sektor atau jumlah kanal per sektor atau di tiap selnya itu berapa. Ya, jumlah kanalnya tadi kan total 60, sektornya ada 2. Berarti masing-masing sel atau masing-masing sektor itu adalah 30 kanal. Nah, berarti yang berikutnya Anda mencari A 30,2%, ya kan? Nah, setelah dicari ternyata ketemu A 30,2% itu adalah 21,9. Kalau kita buktikan ya, nanti Anda lihat sendiri ini 21,9.
Setelah itu kita hitung M-nya. Ketemulah M-nya adalah 746,59. Nah, padahal ini masih satu sektor kan ya. Tadi jumlah sektornya ada berapa, Dek? Ada berapa jumlah sektornya? Ada dua. Ada dua. Berarti ini kita kalikan 2. Dikalikan jumlah sektornya berarti dikalikan 2. Maka ketemulah 1493 user. Jelas ya untuk sektoral ya. Ini kalau 2 sektor. Kalau 3 sektor bagaimana? Ya tinggal Anda bagi lagi. Berarti N-nya, A-nya berapa berarti? N-nya berarti masing satu sektor berarti N-nya berapa? 60 dibagi 3, 20. berarti 20. Oke ya, 20 kanal. Berarti A-nya adalah A-nya berarti A 20,2% ya. Kita coba tadi ada nih. Saya stop sharing dulu. Saya pindah yang apa namanya Erlang dulu ya. Coba kita lihat yang Erlang. Kita lihat yang Erlang, ketemu yang 20 adalah nih. Yang 20 ketemunya adalah 13,18 ya. Halo? Ya, 13,18. Kita balik lagi ya. 13,18. Ini ketemunya adalah 13,18. Kok jadi muncul semua? Gimana ini? Maaf ya, sebentar. Saya kok jadi nunjukinnya kok jadi... Oke. Nah ini ya. Berapa tadi, Dek? 13, berapa? Oke, berarti 13,18 kali 60 dibagi 1,76. Berapa coba dihitung? Berapa dihitung? Berapa, Dek? 449 Bu. Berapa? 449,3. 449,3. Anda kalikan berapa ini? Ini untuk satu sektor ya, ini per sektor. Kalau untuk 3 sektor berarti? Dikali 3 Bu. Ya, M totalnya sama dengan 449,3 kali 3. Berapa itu? 1347,95. Ya, 1347,95. Nah, tolong perhatikan ya. Kalau kita menggunakan omnidireksional tadi berapa deh FCA omnidireksional? 1690. Oke. Kalau kita menggunakan FCA ternyata kalau 2 sektor ketemunya 1400. Berarti banyakkan mana? Banyakkan menggunakan omni atau yang direksional nih? Jumlah usernya. Omni Bu. Omni. Kenapa omni kok lebih banyak? Karena cakupannya itu adalah ke segala arah gitu ya. Jadi makanya jumlah usernya dia lebih banyak gitu. Jadi itu harus Anda simpulkan nanti ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita menggunakan antena omnidireksional dibandingkan dengan kita menggunakan yang sektoral, maka kita akan dapatkan jumlah user kita jauh lebih banyak yang omni. Karena coverage-nya itu dia mengarah ke segala arah. Kalau kita menggunakan yang sektoral itu ada kans ya, ada peluang untuk yang ada di perbatasan itu tidak mendapatkan coverage-nya, ada blank spot gitu ya. Makanya jumlah usernya itu lebih sedikit. Dan kalau kita bandingkan lagi yang 2 sektor dengan 3 sektor, ternyata bagaimana jumlahnya lebih sedikit yang mana? Yang 2 sektor atau yang 3 sektor?
Yang mana yang lebih sedikit, 2 sektor apa 3 sektor? Yang 3 sektor ya. Nah, ternyata dengan memperbanyak sektor pun, itu ternyata bukan berarti jumlah pelanggannya makin banyak. Jadi tujuan membuat sektoral itu adalah untuk meningkatkan quality, bukan menambahkan kapasitas. Jadi kalau kita membutuhkan kapasitas yang bagus, kita menggunakan antena omnidireksional atau menggunakan jumlah sektor yang kecil. Tapi kalau kita membutuhkan quality yang lebih bagus, kita menggunakan jumlah sektor yang lebih banyak karena lebih terfokus seperti itu. Jelas ya, Dek? Dari sini bisa kita simpulkan seperti itu. Nanti tolong dari hasil analisa yang Anda buat ya, kerjaan Anda buat, Anda bikin resume seperti itu. Jelas ini? Halo semuanya? Paham ini? Bisa diterima penjelasan saya? Amin. Oke, terakhir. Ya, terakhir untuk perhitungan yang kanal sharing. Nah, tadi ini di sini contohnya adalah kondisi awal 60 tadi kan, kondisi awal N1-nya adalah 60. Setelah ditambahkan kapasitasnya ternyata menjadi 75. Berarti delta N-nya adalah 15, sama ya. N2 kurangi N1 sama dengan 15. B-nya tetap sama dengan 2%, ya. B-nya tetap di sini adalah sama dengan 2%. Berarti di sini caranya adalah kita tinggal masukkan tadi ke rumus ini. Gampang lah ya, Anda nanti bisa baca lagi ya. Anda masukkan, maka ketemulah nilai A-nya adalah 52,245 Erlang. Dari sini nanti Anda akan mendapatkan nilai M-nya berapa. Nah, hasilnya di sini ketemu 1781. Kalau Anda compare, setelah melakukan kanal sharing dengan sebelum, jadi yang FCA omnidireksional dibandingkan dengan channel sharing, mana yang banyak, Dik? Jumlahnya, pelanggannya, halo? Mana yang lebih banyak? Yang ini, Bu. Yang kanal sharing kan? Iya. Ya, karena memang tujuan dari kanal sharing itu adalah untuk meningkatkan kapasitas. Jadi seandainya kita menggunakan kanal sharing omni tapi tetap kurang, atau kita sudah menggunakan sektoral tapi kita ingin meningkatkan kapasitasnya, caranya adalah dengan melakukan kanal sharing. Tadi kalau kita melakukan kanal sharing kan di sini jumlahnya menjadi 1781 kan ya. Tapi kalau tadi kita hanya menggunakan FCA, jumlahnya adalah 1690. Maka ada penambahan jumlah kapasitas pelanggannya. Ya, kurang lebih 100 pelanggan ya nambahnya ya, seperti itu. Jelas sampai sini, Dek? Bisa ya? Nanti untuk yang antena direksional silakan Anda coba hitung sendiri dengan menggunakan rumus yang sama. Oke, berarti selesai. Saya sudah share di e-learning ya terkait contoh soal ini, dan saya juga sudah share terkait tugasnya. Silakan Anda kerjakan. Insya Allah nanti kita ketemu lagi minggu depan untuk materi yang berikutnya. Makasih ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.